Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat hamdalah karena yang berhak untuk mendapatkan pujian, ya, kata syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadanya. Akan tetapi ketika kita berbalik justru kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka sebagaimana firman-Nya mengatakan inna adzabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu pada pertemuan awal ini kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, kita bisa berjumpa kembali di malam ke-24 Muharram 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini nanti disusul dengan sholat isya, ini adalah terhitung pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terus terlimpah curahkan kepada uswah hasanah, kepada suri tauladan, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita masih berkenaan dengan ayat dalam bab yaitu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan engkau menjadikan bagi Allah ada sekutu dan engkau memahami hal tersebut. Ya. Dan pertemuan yang lalu kita membahas tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Huzaifah al-Yaman, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, seseorang itu mengucapkan masya Allah wa sya'a fulan, ya, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak si fulan. Ini sudah kita bahas. Akan tetapi justru yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu apa? Ucapkanlah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian sesuai dengan dikehendaki oleh si fulan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian hadis berikutnya waja'a an Ibrahim an-Nakhai annahu yukrahu a'udzu billahi wa bika wa yajuzu an yaqula billahi summa bika qala wa yaqulu laulallahu summa fulan wa la taqulu laulallahu wa fulan. Datang sebuah riwayat dari Ibrahim an-Nakhai bahwasannya annahu yukrah, makruh hukumnya, ya, dimakruhkan mengucapkan sebuah kalimat
aku berlindung kepada Allah, ya, aku berlindung ya kepada dengan Allah, ya, kepada Allah dan kepadamu. Dibolehkan mengucapkan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Kemudian wa yaqulu ya, dan dia juga artinya diperbolehkan mengucapkan kalau bukan Allah kemudian si fulan. Dan jangan mengatakan ya kalau bukan Allah dan bukan si fulan. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini atau riwayat ini disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai di sini adalah min fuqaha'i at-tabi'in. Beliau adalah termasuk ahli fikih di kalangan para tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang masa hidupnya berjumpa dengan para sahabat, minimal satu orang. Yang penting apabila dia pernah bertemu dengan sahabat, maka dia dinamakan dengan tabi'in. Maka Ibrahim An-Nakhai adalah termasuk pembesar di kalangan para tabi'in, bahkan termasuk imamnya para orang-orang ahli fikih. Ya, lakinnahu qalilul bid'ah fil hadis. Akan tetapi memang untuk periwayatan hadis beliau sedikit. Jadi Allahu alam lebih cenderung lebih cenderung beliau itu adalah ahli fikih bukan ahli hadis. Meskipun nanti ya beliau pernah belajar dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ummul Mukminin yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya. Ya. Dari itu beliau adalah ya termasuk kalau dari segi periwayatan hadis termasuk sedikit. Ya, tetapi terkenalnya Ibrahim An-Nakhai ya rahimahullah adalah beliau adalah seorang yang faqih di kalangan para tabi'in. Ya, di kalangan itu kan ada Ibnu Sirin dan sebagainya. Maka beliau mengatakan yukrahu, makruh, dimakruhkan ya seseorang itu mengucapkan a'udzu billahi wa bika. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ya. Kita agak fokus sedikit di sini bahasanya wa. Ya, a'udzu billahi wa bika. Wa. Berbeda dengan yang tadi summa bika. Kalau summa itu artinya kemudian, kalau wa artinya dan. Ya, maka yang dilarang di sini atau yang dimakruhkan bahkan di hadis sebelumnya dan Rasul melarang mengucapkan masya Allah wa sya'a fulan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan kehendak si fulan. Ini kan dalam hadis yang kemarin. Maka di sini perkataannya yukrohu, dimakruhkan mengucapkan a'udzubillah wa bika. Aku berlindung kepada Allah ya dan juga kepadamu. Al-iyadhu al-i'tisam. Apa iyaz itu? Ta'awuz itu adalah al-i'tisam. Meminta perlindungan bil musta'adza bihi. Dengan yang bisa memberikan perlindungan anil makruh, yaitu dari apa? Dari hal-hal yang tidak disukai atau yang dibenci. Wal iyad bisyakh. Begitu juga memohon minta perlindungan kepada seseorang huwal luju' ilaihi li talabil mahbub, yaitu pergi kepadanya dalam rangka apa? Untuk meminta sesuatu yang dicintai agar mendapatkan bantuan atau mendapatkan perlindungan untuk mencapai yang diinginkan. Qala syair ya man aludhu bihi fima a'ummiluhu wa man a'udzu bihi mimma uhadiruhu
Ya, sebagaimana perkataan seorang syair yang mengatakan, wahai yang aku berlindung, yang memohon perlindung kepadanya dari hal-hal yang aku harapkan, wa man a'udzu bihi mimma uhadziru, dan aku berlindung kepadanya dari hal-hal yang aku takutkan. La yujbirun nas 'azaman anta kasiruhu. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu menjadikan satu tulang yang sudah rapuh yang tulang yang engkau menghancurkannya. Kemudian wala yuhiduna 'azaman anta jabiruhu, dan tidak ada yang mampu membangkitkan tulang ketika tulang itu sudah engkau jadikan dia menjadi hancur lebur. Ucapan-ucapan seperti ini, wahadal baitan, maka dua bait ini yukhatibu bihi marajulan, ini diucapkan untuk meminta perlindungan kepada seorang manusia. Tetapi lakin kama qala ba'dhum hadzal qaul la yanbaghi, kan tetapi dikatakan maka ucapan seperti ini tidak boleh, tidak pantas ditujukan illa lillah, kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Ketika yang mampu membangkitkan tulang yang sudah hancur lebur hanya Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, awalam tu'min wa idz qala Ibrahimu rabbi'ar arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bahwasannya engkau itu mampu, artinya engkau itu bisa menghidupkan atau membangkitkan yang sudah mati. Maka Allah Ta'ala mengatakan, awalam tu'min, apa engkau belum percaya wahai Ibrahim? Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, qala bala, aku beriman kepada engkau ya Allah, liyatma'inna qalbi, supaya hatiku tambah semakin mantap. Maka Allah Ta'ala mengatakan, qala fakhud arba'atan minat tayri, ambillah 4 ekor burung yang dengan berbagai burung jenis yang berbeda, warna yang berbeda, bentuk yang berbeda. Ambil 4 jenis. Ya. Fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Maka nanti 4 burung ini semuanya disembelih, dicincang. Setelah dicincang, dicampur 4 jenis burung ini, ya. Fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna, maka jadikan nanti semuanya itu di atas bukit-bukit, di atas gunung-gunung. Maka summad'uhunna. Habis itu setelah kamu taruh, setelah dicampur, ditaruh, sudah ini kecampur semua, nanti panggil habis itu. Summad'uhunna, panggil lagi burung itu. Ya'tinaka sa'ya, burung itu pasti akan datang sesuai dengan yang tadi. Meskipun sudah dicampur aduk, akan bangkit lagi burung itu. Maka ucapan yang seperti ini yang mengatakan bahwasanya la yujbirun nas, ya, tidak ada seorang manusia yang mampu yaitu menciptakan tulang yang sudah hancur, yang engkau sudah menghancurkannya. Dari itu ucapan seperti ini la yanbaghi an yakuna illa lillah, tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Wa qauluhu a'udzu billahi wa bika, maka perkataan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, hadza muharramun, ini hukumnya bahkan diharamkan. Li'annahu jama'a bainallah wal makhluk. Kenapa? Karena dia sudah menggabungkan, menyamakan antara Allah dengan makhluk. Dengan apa? Biharfin, hanya dengan 1 huruf saja. Ya, yaqtadi taswiyah, yang mana huruf ini konsekuensinya adalah menyatakan sama. Wa huwal waw, inilah huruf waw. Hanya dengan kata-kata wa saja. Ini Masya Allah, dalam bahasa Arab Masya Allah, ya, huruf ini sangat-sangat bermakna.
Ya, huruf sangat bermakna, apalagi berbeda harokat. Tidak bisa, kalau berubah akan berubah pula maknanya. Siratal ladzina an'amta dirubah menjadi an'amtu, an'amti. Ini berubah. Kalau ini berubah, maknanya pun akan berubah. Sebagaimana saya katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya harus ditekan. Kalau tidak ditekan, maknanya apa? Bunga mataharimu yang kami sembah dan bunga mataharimu yang kami memohon pertolongan. Aslinya adalah iyyaka. Begitu. Antum lihat buku Al-Qur'annya, di atas ya ada tasydid. Tasydid ini menunjukkan apa? Penekanan. Makanya namanya tasydid, syiddah. Syiddah itu menunjukkan tekan. Berarti di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak slow. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekan. Kalau ditekan baru maknanya hanya kepadamu. Tidak ditekan maknanya apa? Bunga mataharimu yang kami sembah dan bunga mataharimu yang kami memohon pertolongan. Berubah maknanya. Ini jamaah rahimakumullah. Saya bukan berarti nakut-nakuti antum jadi imam. Ya, kalau saya tidak ada, ya silahkan. Yang merasa silahkan. Ya, yang jelas bacaannya bagus, tajwidnya bagus dan sebagainya, silahkan. Ya, ini jamaah rahimakumullah. A'udzu billah, maka di sini wa yajuzu billahi summa bika. Tetapi boleh dia mengucapkan billahi summa bika. Aku berlindung kepada Allah, kemudian summa. Kalau tadi wa, sekarang summa. Kalau summa diperbolehkan. Kita tidak bisa ngomong, cuman begitu aja kok repot sekali. Mungkin kalangan kita seperti itu. Ya, apalagi kita tipe orang-orang kita tidak senang. Tidak senang ruwet. Ya kan gitu. Kalau bisa dibayar. Tipe orang kita tidak senang ngantre. Lihat ngantre sedikit gimana caranya biar langsung. Ini tipe orang-orang kita. Ya. Maka dari sini lihat di sini ucapan wa dengan summa ini bukan kita yang ngatur. Dilihat hadis yang sebelumnya yang kemarin yang kita katakan. Masya Allah, Rasul mengatakan tidak boleh mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan. Rasul mengatakan wa sya'a fulan. Tapi boleh mengatakan waqulu, Rasul mengatakan apa? Akan tapi katakan Masya Allah summa fulan, sya'a fulan. Ini Rasul yang ngajari. Ini bukan sekarang. Apalagi kalau orang-orang liberalis senang sama ayat begini. Orientalis, apalagi zindik. Ya, orientalis itu orang yang kafir masuk Islam, ngubek. Tujuannya untuk ngubek Islam. Sekarang orientalis ini kayaknya sudah agak sepi, ya. Cuman ada dengan istilah Yahudi gaya baru. Tidak perlu dia masuk Islam, tinggal ambil anak-anaknya, sekolahi, cuci otaknya, nanti biar dia ngubek sendiri. Ini gaya apa? Yahudi gaya baru. Ini jamaah rahimakumullah. Maka boleh dia mengucapkan a'udzubillah summa bika. Aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Li'anna summa, kenapa kata-kata summa di sini adalah tadullu ala tartib wat tarahi. Tartib di sini kalau dalam istilah nahwu ini namanya tata tertib. Contoh, ketika saya mengatakan saya makan nasi kemudian air. Ini menunjukkan adanya urutan. Ya, setelah dia makan nasi dulu baru dia air. Ya, kata-kata kemudian ini. Ya. Fa in qila, jika ada yang mengatakan sabaqa anna minasyirki al-isti'adah bi ghairillah. Pernah memang kita ajarkan bahwasannya termasuk kesyirikan meminta pertolongan kepada selain Allah. Wa ala hadza yakun qauluhu
Maka dari itu perkataan seperti ini ya, a'udzubillah summa bika muharrama, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, maka ini tentu akan diharamkan konsekuensinya. Kenapa? Dulu Anda mengatakan, ya kalau istilah kita Syekh Utsaimin dulu kan ya pernah mengajarkan yang minta perlindungan kepada selain Allah jatuh kepada kesyirikan. Di sini summa, tadi kan bahasanya aku berlindung kepadamu, kemudian berlindung kepada Allah, kemudian kepadamu. Di sini meminta perlindungan kepada manusia, makhluk. Oh, berarti di sini jatuh kepada kesyirikan. Maka maka beliau sendiri yang menjawab. Maksudnya di sini ada orang yang bertanya, ada yang menyanggah pernyataan seperti ini. Annal isti'adah biman yaqdiru ala an yu'idaka jaizatun. Meminta pertolongan kepada orang yang memang memiliki kemampuan di dalamnya untuk dimintai pertolongan jaizah. Ini dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya. Karena minta pertolongan itu bermacam-macam. Ada minta pertolongan ya yang kita paham semua. Ingat, segala urusan yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat hanya Allah. Maka kebutuhan kita dan sebagainya yang memang hanya Allah yang mampu, ini tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Ya, tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Kemudian ada lagi isti'adzah ya, meminta perlindungan dengan dengan sifat-sifat Allah. Seperti seseorang mengatakan ya dalam zikir pagi dan petang ya, berdoa kita wa'udzu bi'azamatika an ugtala min tahti. Aku berlindung, aku memohon bi'azamatika, dengan keagunganmu ya Allah. Di sini dengan sifatnya Allah. Agar tidak dibenamkan dari bawah bumi, dibalik. A'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat Allah. Berarti di sini diperkenankan memohon dengan sifat-sifat Allah. Kemudian yang tidak diperkenankan di sini yaitu adalah meminta kepada orang yang tidak memiliki kemampuan, seperti meminta kepada orang yang sudah mati atau yang masih hidup tapi tidak ada. Ya. Masih hidup tapi tidak ada, minta pertolongan, ini tidak diperkenankan. Sebagaimana dalam surat Al-Jin Allah Ta'ala mengatakan wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya rijalum minal insi, sekelompok dari kalangan manusia, yu'izuna birijalim minal jinni, meminta minta perlindungan dari kalangan jin. Apa kata Allah? Fazaduhum rohaqo. Ya. Justru rasa takutnya yang akan semakin bertambah. Kenapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau masuk kepada suatu tempat yang sepi, masuk kepada lembah itu kan antara dua gunung, dia akan berteriak di sana, wahai penghuni gunung sini, aku minta perlindungan. Ini teriakan orang-orang jahiliyah terdahulu. Dia minta perlindungan kepada yang tinggal di lembah tersebut. Ucapan ini bukan diberikan kepada manusia, tapi kalangan jin, penunggu. Siapa penunggu di sini? Aku minta perlindungan. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah. Maka kalau ini dilakukan, ingat, bukannya mendapatkan ketenangan, justru fazaduhum rohaqo. Artinya dia semakin ketergantungan, akan membuat dia semakin takut.
Inilah yang diharamkan, meminta kepada sesuatu yang tidak memiliki kemampuan. Haram hukumnya. Kenapa? Orang yang di dalam kubur justru dialah yang minta untuk dimohonkan ampun. Ya. Kita di dalam sholat kita, sholat jenazah, siapapun yang meninggal, siapapun yang wafat, apapun, mohon maaf, status sosialnya ketika di dunia, yang jelas muslim ya, entah dia seorang, mohon maaf, orang yang paling rendah, atau mungkin seorang ustadz yang paling besar, seorang syekh yang paling besar, yang banyak amalnya, tetap rukun sholat jenazahnya apa? 4 kali takbir. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua as-sholawat, takbir ketiga Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia. Kan gitu. Siapapun yang meninggal. Kenapa tidak diajarkan? Wih, ini orang yang soleh, minta aja, dia berarti sudah masuk surga. Siapa bilang? Yang di dalam Islam kita tidak memvonis seseorang masuk ke dalam surga, tapi kita mendoakan. Berarti di sini si mayit butuh doa, bukan kita datang malah berdoa. Ini cuma ya jamaah supaya tidak dapat, jangan salah dipahami, bukan berarti silahkan antum berziarah kubur, tafadhol. Aksiru hazimil maladzat. Ya, silahkan peringat yang namanya kematian. Dengan salah satu caranya adalah kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Ini sabda Nabi SAW mengatakan, dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang silahkan berziarahlah. Berziarah dalam rangka untuk mengingat kematian dan untuk mendoakan si mayit. Antum masuk ke dalam kubur, apa yang diajarkan oleh Rasul? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin. Nas'alullaha ya lakumul afiyah. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kita justru minta kepada Allah untuk siapa? Untuk Anda yang dikubur dengan untuk kami. Lana walakumul, untuk kami dan untuk kalian. Ini jelas sekali doanya. Maka meminta perlindungan hanya kepada Allah. Tidak boleh dia teriak-teriak. Ya. Dia berdoa, sudah meninggal. Tuan guru, ini saya kena ini sekarang, tolong dibantu saya. Tuan gurunya sudah meninggal. Mbah, saya begini sekarang. Dulu mbahnya kiai. Ya punya pesantren, mbah saya minta tolong, sekarang saya subhanallah. Yang seperti ini, sudah akhirnya apa? Dari yang buruk dibawa ke buruk. Mbah, berapa nomor besok keluar? Ya, sudah melakukan kesyirikan dalam rangka untuk kemaksiatan. Double ini. Ini jamaah rahimakumullah. Maka isti'adzah yang tidak diperbolehkan adalah yang mana makhluk tidak memiliki kemampuan. Ada hadis, lihat di sini di qauli sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim mengatakan bahwasanya man wajada malja falya'ud bihi. Siapa yang mendapatkan tempat perlindungan, silahkan minta perlindungan di dalamnya. Ya. Maksudnya di sini ketika memang manusia itu punya pengaruh, memiliki yang namanya istilahnya kekuasaan untuk mendapatkan perlindungan, boleh kita datang sana untuk meminta perlindungan. Seandainya ada orang yang ngejar kita, ya mungkin orang yang jahat ngejar kita, kemudian ada rumah di sana, ada penghuninya, kita datang ke sana, masuk, minta perlindungan, diperbolehkan. Jadi ini bukan jatuh kepada kesyirikan. Maksudnya ya jangan salah paham.
ya, yang berkenaan memang tidak ada kemampuan manusia di dalamnya, maka tidak boleh kita meminta perlindungan. Ya, lakin lauqala, akan tetapi jika dia mengatakan auzubillah summa fulan, akan tetapi ketika dia mengatakan aku berlindung kepada Allah kemudian kepada si fulan, itu diperkenankan asalkan memang memiliki kemampuan. Wa huwa mayyitun, apabila dia adalah seorang mayit yang sudah meninggal, fahada syirkun akbar, ini adalah syirik besar. Li'annahu la yaqdiru anni, ingat kenapa? Karena yang namanya orang sudah meninggal tidak mampu memberikan perlindungan. Ini mungkin ya. Kemudian wa amal istidlal Imam Ahmad ala Al-Qur'an ala ghairil makhluk, ya, meminta artinya perlindungan. Begitu juga apa namanya? Istidlalnya Imam Ahmad bahwasanya Al-Qur'an adalah bukan makhluk, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, yaitu Al-Qur'an yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari apa? Dari segala keburukan yang diciptakan. Dari sini ini berarti Al-Qur'an itu boleh dijadikan untuk meminta perlindungan karena Al-Qur'an adalah kalimatullah yang intinya nanti adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala rahimahullah wal isti'adah la takunu bimakhluqin fayahmilu kalamahu ala anal isti'adah bikalamihi la takunu bikalamin makhluk bal bikalamin ghairu makhluk. Ini maksudnya nanti seperti itu, intinya ujungnya adalah yaitu bahwasanya siapa pemilik Al-Qur'an, siapa yang berfirman atas Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bersumpah atau dan sebagainya, mengagungkan, meminta pertolongan dengan kalimat Allah secara tidak langsung berarti dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Baik, apa maksud di sana? Kalau dijadikan tawasul itu lain. Tapi kalau dijadikan bahwasanya yang mampu menolong hanya Muhammad, ini yang jatuh pada syirikan. Kalau jadikan tawasul dengan istilah bersolawat, karena kan solawat di sana ada pahalanya sangat besar. Orang yang bersolawat alaiya, maka dia akan sesungguhnya aku akan balas 10 kali. Itu termasuk kebaikan. Tapi jika yang dimaksud adalah Muhammad memberikan pertolongan, inilah yang memang diharamkan. Allahu a'lam. Baik, sini. Ya. Makanya kalau datang ke sana, ya istilahnya kita cocok sama itu, langganan dan sebagainya, ucapkan masya Allah. Aduh. Ya. Ucapkan masya Allah supaya nanti dokternya tidak kena penyakit ain. Kalau dia kena penyakit ain, siapa yang nyembuhi? Ya, ucapkan masya Allah. Baik, apakah zikir juga termasuk berdoa? Iya. Ini nanti sebagaimana di awal-awal kitab ini perkataannya Nabi Musa alaihissalam yang meminta kepada Allah diberikan keistimewaan zikir sekaligus doa. Ya, jadi zikir itu Allahu alam juga termasuk rangkaian dari berdoa. Allahu alam. Baik, ada? Silakan, Pak. Gimana, Pak? Ya, wabika. Betul. Betul. Betul.
Membela pengacara. Meminta perlindungan hukum diperkenankan karena memang di sana ada ya istilahnya bentuk ikhtiar. Tapi di sini hukum di sini usahakan tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, seorang wanita ketika mendapatkan waris secara syariat Islam dia mendapatkan setengah. Ya, kalau laki-laki kan dapat 1. Ya, 1. Perempuan setengah. Contoh ini, ada harta 900 juta. Dia cuman saudara laki perempuan. Berarti yang laki dapat berapa? 600, yang perempuan dapat 300. Ini secara hukum agama. Nah, tidak terima dia. Datang dia ke pengadilan negeri. Kalau di pengadilan negeri kan dapat dia sama nih, berarti sama-sama 4,5. Nah ini dia datang meminta perlindungan kepada pengacara. Ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Ya itu. Nah kalau si laki bagaimana? Ada dia diajak ke pengadilan negeri, dia tidak mau. Akhirnya dia minta perlindungan kepada pengacara. Ini kalau saya dibawa ke negeri saya cuma dapat 450. Kalau dibawa ke agama dapat 600. Hak saya memang 600. Dia boleh datang ke pengacara. Meminta perlindungan. Karena memang di sana ada hak. Maka dikatakan boleh minta perlindungan dalam rangka memang makhluk itu memang memiliki kemampuan. Nah itu ya. Allahu a'lam. Begitu juga masalah rezeki. Kalau masalah rezeki kemana kita minta? Nah kan gitu. Ketika sudah mentok ini dalam keadaan penyakit mau operasi dan sebagainya sudah mentok, kita datang ke siapa? Hanya kepada Allah. Pasrahkan diri kepada Allah. Bolehkah minta perlindungan? Minta perlindungan kepada orang silakan jika memang memiliki kemampuan. Karena memang yang diharamkan adalah ketika memang tidak ada kemampuan di dalamnya bagi makhluk. Nah itu yang dikatakan Allahu a'lam. Gimana Pak? Allahu alam Pak Ji, doa itu cuman secara hadis Allahu alam, saya katakan tidak berani mengatakan menyalahkan tidak, Allahu alam, cuman yang kita lihat hadisnya assalamualaikum ya ahlal kubur kan gitu, ada assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Nah itu doa-doa masuk ke dalam kubur. Nah Allahu alam, mungkin guru-guru kita pernah mengajarkan, mungkin dia mengambil dari kitab ini, saya katakan Allahu alam. Kita tidak terlalu menyalahkan ya, apalagi mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Kemudian apa Pak Ji? Minal mu'minin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahu alam. Tapi Allahu alam doa ini biasa dibaca di saat khotib Jumat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahu a'lam. Ada? Fadol, silakan. Silakan. Taib. Taib. Allahu alam, bisa dikatakan ahli hadis itu seperti apa? Ada memang kalau sekarang kan istilahnya doktor, ada profesor dan sebagainya.
Ya, kalau untuk kalangan kita ya Allahu alam, syukur-syukur bisa minimal, kalau bisa minimal hafal hadis arba'in yang 40. Sebagaimana ada sebuah riwayat mengatakan ya hadisnya doif tapi banyak hingga saling menguatkan. Siapa yang hafal 40 hadis dariku, maka dia akan dibangkitkan, dimasukkan ke dalam golongan para ahli fikih dan ulama. Apa 40 hadis itu? Muncullah para ulama berijtihad. Salah satunya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang kita bahas di hari Jumat pagi. Ya, syukur-syukur itu. Ya, itu Allahu alam. Itu 40 saja sudah dikatakan Masya Allah. Sudah dikatakan nanti dibangkitkan bersama para ulama dan ahli fikih. Nah, kalau konteks sekarang Masya Allah, kita lihat ada orang hafal 5.000 hadis, ada yang 6.000, ya Allahu a'lam. Tapi paling tidak kita ya merasalah ketika masih hadis cuman hafal 10, jangan katakan hadis. Ya, paling taunya al haya'u minal iman gitu. Gitu. Malu itu sebagian dari iman. Belum lagi kita plesetkan gitu. Nah, itu ya. Jadi jangan terlalu gampang mencap diri adalah sebagai ahlul hadis. Tapi paling tidak kita harus tetap belajar hadis, berusaha mengamalkan apa yang ada di dalam hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang nanti di hari kiamat berkumpul dengan ahli fikih, dengan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.